again, batch ketiga ini atau episode ketiga ini saya mengundang sahabat teman baik saya, eh, Coach Eri. Nah, Coach Eri ini suka kebalik-balik saya tuh. Saya suka manggilnya Ismail padahal sebenarnya Ismali ya Pak. Mas, ya Coach ya. Iya, betul sekali. Terima kasih Coach Eri sudah menyempatkan untuk kemudian hadir dan juga membersamai kita di acara kemudian Talk to Expert Spesial Ramadan Power Commerce Asia. Jadi kita punya tematik dan saya harus memanggilnya Coach. Coach nggak boleh panggil saya Coach. Ya, nggak karena saya tidak certified gitu lah. Karena saya tidak certified sebagai professional coach. Nah, kalau saya memanggil Coach Eri harus panggil Coach Eri kan gitu lah. Saling. Terima kasih. Dari itu. So, insya Allah tema kita hari ini akan betul-betul yang related terhadap percoachan, wah gitu lah. Yang memang bidangnya Coach Eri kan gitu di sini dan teman-teman akan banyak belajar banget insya Allah dalam sepanjang 1 jam setengah nanti ke depan atau 1 jam ke depan nanti tentang bagaimana eh, coach itu as a professional coach itu seperti apa sih dan coach skill itu seperti apa sih yang harus kita apa namanya kita bangun baik itu sebagai individu pribadi maupun kita sebagai profesional kira-kira seperti itu. Jadi tadi sudah disampaikan Coach Eri backgroundnya seperti apa dan ternyata juga kita secara circle pertemanan di dunia coach itu sangat 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 apa namanya sangat pendek dan circle-nya sangat sangat apa namanya kecil juga gitu ya. Jadi berkumpul dengan teman-teman Erikson apa namanya coach profesional Erikson dan sejenisnya di Vanaya juga ya coach Eri dan sejenisnya. So alhamdulillah saya senang banget hari ini bisa ditemani sama coach Eri. Coach Eri, jadi Yes, siap. kita ini judulnya itu kan Talk to Expert spesial Ramadan, tapi ada sub apa namanya subtemanya kita ini ngobrol ceritanya. Makanya judulnya tuh Intimate Chit Chat gitu lah. Asik. Jadi ini benar-benar intim nih ngobrolnya nih. Kita bakalan intim nih ngobrolnya nih gitu. Siap, siap. Jadi nggak yang serius-serius amat, nggak yang Ah, formal-formal banget, tapi insya Allah kemudian sharing insight-nya ini akan sangat-sangat bermakna dan inspiratif dan juga memberikan manfaat insya Allah nantinya buat buat kita semua, terutama saya dan juga teman-teman audiens. hmm. Coach, saya Yes. cuman pengen memulainya dari pertanyaan atau pernyataan eh, yang apa namanya selalu terakhir-terakhir ini kan lagi happening nih ketika ngomongin tentang coach. Jadi sekarang ini di dunia milenial atau Gen Z ini orang-orang itu anak-anak generasi sekarang itu kalau nggak menyebut kakak ya kan baik kak gitu dan sejenisnya gitu Iya. itu kan happeningnya seperti itu. Nah di dunia percoachan gitu lah ini dikit-dikit orang itu baru ngobrol dikit aja di panggung sekali dua kali, terus kemudian dipanggil coach gitu loh. Nah, saya sendiri padahal saya selalu bilang saya tuh bukan coach, saya nggak berani mendeklar diri saya sebagai coach karena coach itu ada sertifikasinya kan, begitu ya, Ya, Coach Eri ya. betul, betul, Nah, betul. ini ini fenomena yang menarik buat saya gitu loh. Sehingga kemudian seperti apa sih apa di dunia percoachan ini gitu loh Ya. saat ini. Oke. Yes. Terima kasih Pak Hadi. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Hadi ini, pertanyaan pertama sudah cukup-cukup membuat shock gitu ya. Izinkan saya menyampaikan rasa hormat saya, rasa apresiasi saya, betapa saya bahagia dan senang ya bisa satu frame gitu ya dengan Pak Hadi. Kebetulan Pak Hadi ini salah satu orang yang dari dulu gitu gimana ya caranya bisa belajar langsung dari seorang Pak Hadi ya karena saya tahu betul Pak Hadi ini adalah salah satu tokoh besar di Indonesia yang berkaitan dengan dunia e-commerce Waduh, duh, gitu. duh, duh, Jadi duh, duh. iya, Enggak. yang cukup memberikan warna gitu ya di dunia per digital dan dunia e-commerce. Jadi saya senang banget. Yang kedua, tentu saja saya ingin menyampaikan betapa senangnya karena
hari ini juga bisa belajar bareng dengan teman-teman, sahabat-sahabat semua yang hadir di sini ya. Ini juga ada beberapa guru saya yang hadir juga di sini nih, Pak Hadi di dalam Oh, wow, ruangan. luar biasa. Siap. Iya. Nah, ini menarik ya kalau bicara tentang dunia coaching gitu, karena tiba-tiba semua orang sekarang dipanggil coach begitu ya, kira-kira. Hmm, hmm, hmm. Jadi, Dan sepertinya eh, bangga sekali gitu. Dan yang ini dan kemudian secara etik morality, etika dalam hubungan sosial ini kayaknya kalau Om, Mas, Pak D, Bapak itu kan tua banget. Tapi ini coach ini kayaknya eh, yang dihormati tapi juga setengah guru, setengah tua juga gitu lah. Jadinya gitu lah. Jadi iya iya, asik gitu betul. coach itu gitu lah. Ya, nah betul. Jadi eh, coach itu adalah profesi, Pak Hadi. Nah, itu Mhm. yang perlu di kita sama-sama pahami ya, Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak semua. Coach adalah profesi gitu. Nah, coach itu seringkali diidentikan dengan mentor ya. Nah, itu masih lumayan tuh deket tuh antara coach sama Mhm. mentor. Mhm. Yang yang agak jauh itu Pak Hadi, kalau kita didekatkan dengan dipersamakan itu dengan motivator gitu Pak Mhm. Hadi. Jadi kadang-kadang kita ya kita mau mengcoaching gitu, kita mau personal coaching atau kita mau grup coaching atau kita mau tim coaching gitu. Oh coach ya, iya ya, oh itu ya motivator ya gitu. Padahal Mhm. kita itu bukan Mhm. motivator gitu, tapi kita adalah coach gitu. Mhm. Nah, coach adalah profesi. Nah, karena ini adalah profesi, tentu saja ada belajarnya, Pak Hadi. Mhm. Ada Mhm. belajar Mhm. secara formal, kemudian ada ujiannya, ada sertifikasinya, dan sebagainya. Sehingga tidak semua orang eh, seperti yang Pak Hadi sampaikan bahwa kemudian layak begitu kira-kira untuk dipanggil sebagai seorang coach gitu. Nah, Hmm, hmm. alhamdulillah kebetulan saya belajar coaching ya dari salah satu lembaga coaching dunia ya, Erickson Coaching. Ini salah satu sekolah coaching tertua dan terbesar di dunia hari ini. Dan saya nggak lulus loh, saya nggak lulus loh. Wah, lu. Saya pokoknya yang formal-formal pendidikan itu nggak pernah lulus, tapi ngikut tapi nggak lulus udah gitu aja. Tapi Makanya, justru tapi master tadi. makanya saya nggak pernah berani menyatakan, kemudian memang tidak etik saya dan tidak pantas menyatakan diri saya coach. Iya, 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 iya. Gitu. Nah, Oke. tapi menariknya gini, Coach Eri menarik. Saya potong nih sebentar. Ini ada perbedaan tipis dan perbedaan banyak. Ini kan yang Ya, sekarang terlalu kemudian banyak hal yang crash gitu dalam definisi. ya, Coaching atau coach, kemudian mentor, trainer, ya, kemudian ada motivator kan gitu loh. ya. Ini kan sebenarnya makhluk yang berbeda satu dengan yang lain kan, dengan coach Betul. itu. Betul, sangat-sangat berbeda sekali antara coach, misalkan yang paling dekat itu adalah coach dengan mentor, coach dengan Hmm, konsultan gitu ya, itu hmm, sangat-sangat berbeda sekali ya. Jadi kalau mentor adalah seseorang yang sangat-sangat berpengalaman di bidangnya, ya. sehingga dia bisa melakukan sharing, berbagi tentang expertise-nya, dan juga tentang pengalamannya, dan juga tentang wisdom-nya gitu. Dan tidak perlu sertifikasi untuk hal tersebut. Tidak perlu sertifikasi. Ya, Jadi nggak ada sertifikat mentor gitu, nggak ada. Belum belum ada. Tapi kalau untuk jadi mentor coach ada, tapi hanya ya. mentor saja itu nggak ada gitu. Nah, Hmm. coaching itu apa? Coaching itu profesi, Pak Hadi. Hmm. Coaching adalah profesi. Dan coaching itu kadang-kadang juga ada yang teman-teman para coach juga ada yang misleading gitu. Mereka mengatakan bahwa, oh saya membantu klien saya. Nah, itu salah besar. Coaching tidak pernah membantu. Karena kalau membantu, artinya seorang coach itu seolah-olah lebih hebat dibandingkan dengan coachingnya begitu. Hmm. Padahal coaching tidak begitu. Coaching Hmm. itu setara, coaching itu Hmm. partnership. Hmm. Nah, jadi saya mendampingi itu betul. Saya Hmm. mendampingi para business owner, saya mendampingi para leader, bagaimana mereka bisa bertransformasi secara pribadi maupun secara organisasi. Nah, itu yang sering saya katakan. Saya mendampingi. Saya nggak berani mengatakan bahwa saya membantu, wah, menolong, wah itu Hmm. kalau mentor bisa, konsultan bisa, Konsultan bisa. Ya, konsultan sangat-sangat yang bisa. disebut bahwa kemudian membantu untuk mengembangkan, membuat blueprint, roadmap itu konsultan, konsultan ya, Konsultan itu konsultan. konsultan.
Jadi Oke. seorang konsultan adalah membantu kliennya untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik ya. Bahkan bersama-sama membuat blueprint sebuah perusahaan, bahkan membuat rekomendasi-rekomendasi dan sebagainya. Itu adalah Hmm. konsultan. Ya. Jadi yang Oke. banyak leading memang konsultannya begitu. Hmm. Yang Hmm. mengerjakan sebagian besar bahkan juga konsultannya itu adalah Ya. konsultan. Ya. Tetapi coach ini adalah profesi, Pak Adi, seperti Hmm. dokter, Hmm. seperti lawyer, seperti dosen, begitu. Sehingga Hmm. kalau profesi itu ya dia disiplin dengan apa yang dia pahami, dengan Hmm. framework-nya, dengan tools-nya, dengan platformnya seperti itu. Dan perbedaan yang paling kuat antara mentor dengan coaching, misalkan begini. Saya misalkan berhasil di dunia F&B begitu. Hmm. Lalu saya mementoring orang di dunia yang sama, itu namanya mentoring Mentor. F&B. Ya. Saya pernah sukses di dunia F&B sehingga saya mementoring orang-orang di bagian F&B misalkan. Hmm. Gitu. Nah, tetapi kalau saya mementoring orang-orang dengan industri fashion, dengan industri edukasi, nah itu nggak bisa Ya. karena beda expertise gitu. Expertise dan pengalamannya juga berbeda. Dan pengalamannya juga Ya. berbeda. Kalau coach ini profesi, Ya. jadi dia bisa mengcoaching, ya, bisa mengcoaching bisnis fashion, bisnis manufacture, bisnis e-commerce gitu, Hmm. walaupun dia tidak pernah berada di sana, karena Hmm. ini adalah profesi. Oke. Seperti dokter, Hmm. dokter jantung tidak harus pernah jantungan untuk mendampingi orang yang sakit jantung. Tidak Hmm. pernah mengandung untuk mendampingi orang yang sedang mengandung gitu. Ya. Nah, itulah jadi Dan coach dokter adalah kandungan lebih banyak profesi. laki ya. Ah, banyak laki-laki. Dokter kandungan banyak laki-laki. Apakah mereka pernah mengandung? Tidak. Gitu. Ini profesi. Nah, kalau kalau dia pernah mengandung, maka dia bisa melakukan mentoring. Hmm. 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 Nah, bahkan Nah, dia bisa melakukan consulting. Nah, itu Pak Di. pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ada next level adalah kemudian trainer and motivator. Oke. Nah, itu makhluk apa lagi itu? Oke, bagus lagi. Nah, kalau trainer itu jelas transfer knowledge ya. Jadi ada Hmm. knowledge, ada keilmuan ya yang diberikan ya dari Hmm. luar ke dalam. Ya, itu trainer. Motivator juga sama. Motivator bukan knowledge, tapi ada motivasi dari luar Hmm. ke dalam. Ya, Hmm. saya menyebutnya outside in. Ya, Oke. outside in. Ya, atau kalau dalam framework saya itu disebut sebagai external driver, penggerak dari luar. Hmm. Hmm. Nah, coaching itu adalah internal driver, inside out, dari Hmm. dalam keluar. I Itu see. coaching. Jadi coaching itu bagaimana mengeluarkan sumber daya terbaik daripada klien kita, daripada tim kita, daripada partner kita dan sebagainya. This is coaching, So, begitu. so why kenapa kemudian adalah apakah kemudian betulkah kemudian kalau coaching method itu lebih banyak untuk membangun into out-nya itu dari basicnya individu. Betul, betul. Memang lebih efektif, eh, intimate-nya lebih kuat ya kalau Betul. individu. Walaupun ada grup ya, walaupun ada grup company Betul. tapi sebenarnya sedang mengeluarkan kehebatan Yes, dari si coaching-nya itu yes. coaching Iya ya betul betul. ya. Yang di Betul, coaching betul. itu adalah coaching, Yes, si yes, coaching-nya itu untuk dari individu ya sebetulnya ya. yes, yes. Benar banget. Benar banget. Oke, kalau motivator itu kan lebih kepada bisa grup, Outside in. outside ke dalam dan bisa grup. Yang Betul, menginspirasi, nggak melulu betul. tentang individu, tapi bisa grup juga. Iya, coaching juga bisa grup coaching, ada grup coaching, ada tim coaching. Itu beda-beda tuh. Betul, Juga tapi intinya. targetnya sebenarnya individunya kan, target target Yes, utamanya. yes, Betul. betul, betul. Ya. Betul sekali, betul Nah, sekali. boleh nggak saya simpulkan gini, bahwa ciri-ciri bahwa kemudian antara coaching bedanya coaching sama motivator, biasanya saya suka bercanda begini, kalau coaching itu nggak boleh terkenal, kalau coach itu. Tapi Hmm. kalau motivator harus terkenal. Oh iya, betul, betul, betul. Karena motivator itu biasanya lebih terkenal daripada yang
motivasiin. Iya, betul, betul. Tapi coach itu biasanya lebih terkenalnya nanti si coachingnya yang di-coachingin. Yes, Alinnya yes. betul ya? Betul banget ya. Jadi kalau model saya itu nggak pantas dari coach, karena saya lebih terkenal daripada kode Iya, coachingnya. kalau Pak Betul Hadi kan ya? Antar Membahana ya, terkenal gitu ya, fenomenal gitu. Berarti benar saya nggak cocok jadi coach. Saya cocoknya apa ya? Inspiration lah. Best practice Wah, inspiration lah. Gitu. inspirator, GR lah ya, inspirator. GR lah ya gitu ya. Jadi saya nggak pantas jadi coach ya. Tapi Tapi, semua hmm. orang perlu untuk menjadi coach, apalagi entrepreneur ya, Pak Hadi. Sesuai dengan tema Oke. kita Ini hari ini ini, ini menjadi entrepreneur is menarik. coach. Ini menjadi menarik. Ini menjadi menarik. Nah, Coach Eri, kenapa sih bahwa kita sebagai pemimpin, entah itu sebagai CEO, COO atau manajer, director, apalagi sebagai entrepreneur, Iya, yang juga sebagai founder, yang jadi owner juga, merangkap jadi CEO, apalagi kan iya, merangkap-rangkap gitu loh. betul. Kenapa harus belajar coaching skill ini? Yes. Karena ya banyak sekali expertise, pengalaman yang kita punyai di masa lalu belum tentu valid untuk hari ini. Oke, Belum asik. tentu valid untuk hari ini. Yes, Nah, oke. karena sekarang eranya disruption ya, Mhm. perubahan tatanan yang luar biasa karena adanya pandemi, karena adanya digital, karena adanya milenial, sekarang ada Gen Z, sekarang ada war disruption dan sebagainya. Sehingga apa kehebatan kita, pengalaman kita di tahun-tahun sebelumnya itu belum Hmm. tentu valid untuk hari ini. Maka kita perlu jadi entrepreneur as coach. Bagaimana kita ya untuk menghebatkan tim kita, untuk menghebatkan tim kita. That's the objective, menghebatkan tim kita. Karena kalau Yes, nanti pundaknya kita adalah sebagai mentor, iya, kita akan bercerita masa lalu hebatnya kita. yes, Kalau coach, justru kita masuk ke dalam timnya kita agar ya, menghebatkan timnya kita. Itu yes, perbedaannya. yes, itu benar. Karena coaching adalah present to future. Present itu adalah hari ini, bagaimana Mhm. kita membawa tim kita, orang yang kita coach, Mhm. untuk ke future, untuk sesuatu yang lebih bagus lagi. Sedangkan Hmm. kalau kita mentoring, itu kita sedang membawa kehebatan kita, kesuksesan kita di tahun-tahun sebelumnya misalkan. Hmm. Gitu. Hmm. Hmm. Nah, anak-anak hari ini, gen milenial, Gen Z, Gen Alpha gitu, Hmm. eh, apa yang mereka hadapi hari ini itu berbeda dengan apa yang kita hadapi di tahun-tahun sebelumnya, begitu. Sebentar. Sebelum masuk ke Ya, detailnya, ini menjadi menarik. Ini saya pengen memisahkan betul-betul kita memahami. Saya pribadi menjadi memahami bahwa kemudian technically antara mentor dengan coach ini kan tadi walaupun yang paling tipis bedanya ini mentor dan coach ya. betul, Kalau mentor itu kan berarti ibarat kata saya punya pengalaman 25 tahun. Ketika ngadepin kemudian tim saya agar mereka hebat, saya mendongeng pada mereka hebatnya saya. betul. Kalau coaching itu metodenya berarti seperti apa? Tidak Nah, mendongeng dong. jadi coaching itu adalah salah satu ya, salah Hmm, satu manfaat coaching adalah deeper learning. Deeper hmm, learning artinya adalah bahwa apa yang sudah dimiliki oleh si coach hari ini. hmm, Bisa saja kalau dia kita ngomong tentang digital gitu, dia hmm, lebih paham, lebih lebih kekinian dibandingkan hmm, dengan kita. Nah, tugas hmm, kita adalah mengaktifasi kekinian apa yang dia punyai untuk dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hari ini. Kalau dia nggak punya, maka setidak-tidaknya dengan coaching itu membangun kesadaran bahwa, oh saya perlu nih belajar digital, saya perlu nih membangun belajar tentang bagaimana menjadi COO yang baik misalkan, hmm, hmm, ya. hmm, Maka saya tidak ingin mengatakan bahwa coaching itu adalah satu-satunya metode tentang people development, tidak. hmm. Coaching jauh akan lebih bagus kalau ada training sebelumnya, ada Ya, mentoring sebelumnya, hmm, hmm, lalu dibandel lagi dengan coaching. Jadi coaching hmm, tidak sendiri, tetapi coaching dipadukan dengan training, dipadukan dengan mentoring. Wah, itu akan menjadi sangat-sangat dahsyat. Di mana? Karena hari ini itu
coaching belum begitu dipahami oleh semua orang, sehingga pendekatannya hanya training, pendekatannya Hmm, hanya mentoring, ya. begitu. Sehingga banyak leader yang kemudian capek, Pak Hadi, capek. Karena kalau saya dengar penjelasannya berarti coaching itu metodenya lebih banyak bertanya dan mendigging Betul, ya, betul bukan sekali, mendongeng betul sekali, di betul situ. Karena sekali. kalau mentor, trainers atau kemudian itu kan dia Telling, banyak membagi telling story kan gitu loh, telling yes, story, telling betul, methodology, telling betul, tools dan sejenisnya kan gitu loh. betul, Berarti betul coaching sekali. itu sebaliknya malah kemudian mendigging dan Asking, mengquestioning, bukan mengquestioning, memberikan asking atau betul, question. betul, powerful question, asking, betul sekali, betul sekali. Karena coaching adalah thought provoking, coaching adalah memprovokasi pikiran. Oke, menarik, Ya. menarik. Dan yang kita hebatkan adalah sumber daya terbaik daripada klien kita. Jadi kalau kliennya udah hebat, tim kita udah hebat, maka kita sebagai entrepreneur, kita sebagai leader, kita bisa memikirkan hal-hal yang lain, yang lebih strategik. Begitu. Hmm, Nah, dibandingkan dengan dikit-dikit harus kita kasih tahu, dikit-dikit harus kita ajarin. Begitu kan hmm. capek juga. Kalau timnya hanya 5 nggak apa-apa. Kalau timnya ada 1.000, kalau ada timnya ada 5.000 gitu. Nah, ini menjadi menarik lagi berikutnya nih. Ketika kemudian bahwa coaching method, mentoring methods, training methods sebaiknya secara ideal itu tidak dipisah-pisahkan tapi menjadi sebuah komprehensif program secara Betul, kesatuan. Maka betul, kemudian coaching yang paling efektif itu adalah kemudian setelah di training dan di mentorship sehingga frekuensinya udah dapat atau keywordnya sudah paham juga ya. betul banget, betul banget. Nah, Hmm, saya mau cerita sedikit, Pak Hadi. Saya mau cerita oke. sedikit tentang eh, apa bedanya antara training, mentoring, dan coaching. Ya. Ya. Jadi ceritanya begini, Pak Hadi. Ada anak kecil yang pengen belajar renang. Ya, Hmm, ada anak hmm, kecil pengen belajar renang. Nah, kalau anak kecil ini pengen belajar renang, ya kita nggak bisa coaching gitu. Kita, hmm. kita nggak perlu tanya-tanya, kenapa sih berenang itu penting? Itu kita nggak bisa coaching. Maka yang Hmm, perlu kita lakukan adalah kita training. ya, Kita training, berenang itu begini loh, tangannya dikayukan, kemudian kakinya digerak-gerakkan, badannya dikelok-kelokkan, itu berseluncur di air misalkan. hmm, Itu training, pendekatannya training. Dari tidak hmm, bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham. Itu adalah training. hmm. Oke. Setelah dia bisa berenang, maka kemudian bagaimana otot-ototnya supaya bagus? Oke, Bagaimana caranya dia berenang lebih cepat lagi? hmm, Maka pendekatannya adalah mentoring. oke, Ya, karena kita sudah punya pengalaman menguatkan hmm, otot-otot kita. Kita sudah hmm, punya pengalaman bagaimana kita itu bisa berenang lebih cepat dibandingkan dengan anak kita, misalkan. hmm, Maka kita hmm, mentoring. Kita oke, mentoring supaya otot-ototnya dia lebih kuat. Nah, hmm, hmm, ketika dia berenang lebih cepat, otot-ototnya lebih kuat, dia sudah punya teknik macam-macam. Maka bagaimana supaya dia juara berenang tingkat olimpiade? Maka ah, disitulah coaching hadir. Bagaimana coach berenang itu bisa meningkatkan kesehatan dia, bisa well-being-nya dia, misalkan. hmm, hmm, Pendekatannya coaching di situ supaya dia lebih bisa menang juara dan sebagainya, supaya dia kinerjanya lebih bagus, performan lebih bagus, maka pendekatannya di situ adalah dengan pendekatan coaching. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. ini sangat jelas sekali ya bahwa sebetulnya Iya. artinya ini adalah sebenarnya satu adalah bagian-bagian yang berbeda, tapi Yes. menjadi sebuah komprehensif program kalau mau ideal Ya. terbentuknya, tapi Ya. juga kemudian ini juga bagian dari urut-urutan ya. Training. Training itu basic skill, mentoring Ya. itu mempertajam lagi, Yes. kemudian coaching itu mengachieve Aktivasi. sukses ya, Yes. mengaktifasi dan mengachieve success Sukses. story gamenya yang lebih Yes, tinggi lagi yes, ya yes, di situ. yes, yes. I see, I see. Ini banyak. Nah, Itu. yang kayaknya feeling saya nih, bener nggak nih ya? Kayaknya yang membuat kemudian coach coach coaching atau coach terminologi tercampur aduk training dan sejenisnya itu gara-gara kemudian di 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 bidang olahraga kayaknya. Ya, betul. Karena Memang dari itu.
dari sejak awal di training sama dia, sama pelatihnya dia, Ya, kemudian di mentoring sama pelatihnya juga, dan kemudian disuruh ikut apa kompetisi sama pelatih yang sama juga kan gitu loh. iya, iya, betul, 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 Akhirnya betul, betul. akhirnya oh ya antara training, antara mentoring sama coaching, sama pelatih sama aja nih kayaknya Sama nih. aja, ya, Oke, 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 oke. yes, yes. Menarik, 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 menarik. Nah, saya tadi ngedengar kata keyword tentang well-being. Hmm, Ini yang baru hari kemarin saya itu ngobrol dengan salah satu mahasiswa hmm, dari Australia, hmm. di Perth, di Australia. Dia sedang melakukan penelitian bagaimana tentang well-being program di sebuah perusahaan yang model kami Power Commerce, di mana Power Commerce itu company-nya adalah hybrid antara startup dan corporate. Ya, kenapa? Karena startup kita punya teknologi, punya digital marketing, punya Ya, creativity, punya tim IT as a startup technology company. Tapi kita juga punya logistik company supply chain. Yang kliennya itu ya punya gudang, yang punya corporate, yang artinya sistematik, compliant, ini dan sehingga harus di hybrid. Nah, kemudian mereka meneliti company kami itu adalah melakukan tentang well-being. Kenapa? Karena ada demografi, 80% demografi dari employee-nya adalah millennial and Gen Z. ya. Nah, sementara founder dan manajemen ke atasnya itu adalah generasi X dan menjelang baby boomer kan gitu loh. Iya, Kayak model betul. saya kalau kayak gitu loh. Yes, Nah, yes, ini yes. ini ini menjadi sangat penting Yes, bahwa apa? Oke, kalau ngasih training mungkin untuk basic skill di yes, situ. yes. Mentoring mungkin untuk ngobrol-ngobrol mencapai KPI. Tapi coaching itu bagaimana mengoptimalisasikan. Sebenarnya praktisnya kayak apa sih, Coach Heri? Yes. Betul banget. Jadi coaching itu salah satu tadi yang saya sampaikan adalah deeper learning, Hmm. mengaktifasi apa yang sudah dia punya. Juga mengaktifasi apa yang dia belum punya, ya, sehingga membangun kesadaran, oh, saya perlu nih belajar digital. Oh, saya perlu nih lebih kreatif lagi. Oh, saya perlu Hmm. bisa membuat reporting yang baik gitu. Nah, Hmm. karena Hmm. coaching itu adalah inner drive, Oke. sehingga dia lebih lebih kuat lagi gitu dibandingkan dengan begini, dibandingkan misalkan ada tim kita yang nggak kreatif gitu, ada tim Hmm. kita yang Hmm. nggak kreatif, kamu ini orangnya kurang kreatif gitu, kamu harus ikut ini ya, kamu harus belajar ini ya, kamu harus belajar ini. Nah, itu adalah outset in. Hmm. Hmm. Nah, pola-pola seperti ini di Gen Z, Gen Alpha, milenial hari ini tuh belum tentu 100% itu match dengan mereka. Ya, Mereka lebih suka diberikan feedback, mereka lebih suka kemudian bersama-sama brainstorming, brainstorming ya, ngobrol membangun setara lah ya. kesadaran dia, membangun kesadaran dia yang pertama, lalu yang kedua adalah present to future-nya apa? Action plan selanjutnya apa? Ya, Hmm. bahkan bahkan coaching salah satunya adalah bicara enrichment, pengayaan. Kalau Oke. udah kecapai, apalagi, 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 begitu. Nah, disitulah peran coaching itu kemudian hadir. Selain Hmm. sebagai deeper learning, kemudian juga bisa meningkatkan productivity, improvement Oke. productivity. Hmm. Karena bisa jadi orang ini bukan nggak bisa, bukan nggak mampu, bukan. Tapi memang kemauannya kurang. Kemauan Oke. dibangun dari dalam dirinya dia. Sehingga inner drive-nya itu kita munculkan. Nah, sehingga improve productivity-nya bisa lebih tinggi. Mencapai KPI itu adalah penting. Menyelesaikan project itu adalah penting. Melayani Hmm. customer dengan baik itu adalah penting. Nah, ketika Hmm. ada kesadaran itu munculnya dari dalam, bukan karena peraturan, bukan karena diminta oleh atasan, itu hasilnya jauh lebih dahsyat, Pak Hadi. Tapi kan selalu ada kemudian iming-iming nih sebagai manusia yang penuh nafsu. Iya. Ya kan? Oke, Ya. aku lagi di drive untuk kemudian mengachieve sesuatu, entah itu KPI, entah itu apa dan sejenis, sehingga aku bisa apa sebagai self self actualization muncul sendiri dari dirinya. Aku dengan gembira mengachieve itu. Tapi Ya. kan kalau nggak ada kompensasi iming-iming, nah bagaimana cara melihat antara coach dengan iming-iming tadi gitu loh? Nah, itu dia Pak Hadi. Jadi tadi
bagaimana saya dengan happy mencapai hal tersebut, maka itu pendekatan coaching itu sangat-sangat bagus. Hmm. Sangat-sangat bagus. Tetapi kalau kita meminta tim kita untuk mencapai sesuatu, kemudian kita berikan reward, ya, mereka bergerak karena Hmm. reward itu, maka itu yang kita sebut dengan external driver, penggerak dari luar. Nah, itu Penggerak bagus dari atau luar. enggak? Itu bagus aja. Tetapi konon yang Hmm. sifatnya dari luar ke dalam, konon ya. Ini Hmm. Hmm. uh, kita tukar pikiran aja. Ya, Itu biasanya kurang kekal, oke. kurang kekal sehingga nggak Karena ada kalau tim dari kita, luar yang lain, di luar sana lain ada yang nawarin lebih gede lagi, itu dia tergoda akan lagi pindah. kan gitu loh. Iya, dia Makanya akan nggak kekal pindah. ya. Betul. Oke, Dia akan oke. pindah. Dia akan pindah karena dia sudah terbiasa dengan external drive. Jangan-jangan Hmm. kita mendidik tim kita juga salah ya. Mendidik dengan kita ajak mereka di level transaksional. Jadi kalau Oke, Anda mencapai KPI, maka Anda akan mendapatkan ini. Itu sangat-sangat transaksional. Apakah salah? oke. Nggak ada yang salah. Di level mana kemudian antara kemudian kita harus menggunakan coaching method atau harus kemudian kalau memang harus dipisahkan ya, Ya, menggunakan model motivational rewarding tadi. ya. Jadi pada waktu tim kita atau klien kita secara secara capability, secara kompetensi dia sudah cukup, sudah mumpuni Hmm. ya. Hmm. Secara edukasi dia udah belajar kuliah, secara pengalaman dia udah berpengalaman, secara training dia udah pernah ikut ini, secara ilmu dia udah tahu, tapi somehow dia nggak perform juga. Hmm. Maka nggak bisa mencapai ini juga. Nah, maka di situ kemudian coaching itu kemudian hadir. Oke. Salah satu contoh tadi juga saya senang sekali Pak Adi sempat menyebut kata-kata drive, Ya. kata-kata drive ya. Kalau kita baca dari Daniel Pink ya, ini pakar Hmm. leadership ya. Hmm. Hmm. Wah, apa sih drive anak-anak hari ini ya, Ya. orang hari ini? Itu kan tiga Pak Hadi. Hmm. Nomor satu adalah dia akan drive-nya lebih kuat itu ketika dia mastery. Mastery artinya dia menguasai apa yang dia kerjakan. Nah, itu Ya. pendekatan training, pendekatan mentoring, itu bagus banget untuk supaya dia mastery. Nah, yang kedua adalah authority. Authority itu kita berikan kewenangan, kita berikan challenge. Nah, Hmm. coaching di sini hadir. Ya, kita berikan Oke. kewenangan, kita berikan challenge. Coaching itu sering men-challenge orang. Jadi kita challenge, itu coaching. Hmm. Nah, itu authority yang kedua. Dan yang ketiga adalah anak-anak sekarang, ya, itu mereka lebih tergerak itu karena purpose, ada purpose. Hmm. Jadi mereka itu suka sekali bekerja di dunia yang secara purpose of life-nya itu inline. Misalkan, wah saya senang sekali nih kerja di Power Commerce nih, karena saya pengen menjadi bagian daripada berkembangnya dunia digital di Indonesia, misalkan. Hmm. Hmm. Oh itu Hmm. inline, oh itu purpose itu sangat kuat drive-nya dia. Ya. Walaupun dia diiming-imingi di luar sana, dia mendapatkan benefit yang lebih tinggi, tapi karena tiga hal ini, ya, Hmm. mastery, authority, dan purpose itu dia dapatkan di company kita, maka dia akan stay. Kurang lebih Hmm. seperti itu. Kayak gitu. Coach, ini menarik karena intimate gitu loh. Ya, ya. Apa saya mau 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 di coaching sama Coach Eri ceritanya. Wah, Jadi ampun. bukan. Jadi artinya kita kasih kasih temen-temen contoh coaching itu kayak apa sih, gitu lah. Jadi coach itu ngapain aja sih kalau setiap harinya ketemu? Misalnya, anggaplah saya membutuhkan apa Coach Eri untuk mengcoaching saya karena kemudian eh, apa saya harus mentransformasi kemarin Tech Winter sebagai startup akan melalui Tech Winter ini Oke. di situ. Sehingga mimpi mimpi saya menjadi pemain Power Commerce sebagai pemain Asia bermain di Asia itu tercapai cita-citanya. Mas, Kira-kira ketika kemudian ini saya butuh di coach nih, apa sih yang dilakukan coach?
Saya Oke, harus ngapain sebagai coach dan coach sebagai coachers ngapain di situ. oke, good, good. Izin Pak Hadi, waduh, Mangga, waduh. mangga, mangga, mangga. Izin. Waduh, ini guru ini saya, Oh aduh, enggak. Bagian saya ini aja saya masih murid. embes nih, bisa bisa satu frame dengan Pak Hadi nih, luar biasa. Jadi yang pertama Pak Hadi, coaching itu selalu diawali dengan outcome. Apa sih outcome yang mau didapatkan dari sesi coaching ini? Ya, Mhm, biasanya mhm. kita mendefinisikan tiga hal. Nomor Oke, satu adalah agenda besar. Agenda oke. besar itu persis seperti yang Pak Adi sampaikan tadi, agenda besar. Yang Mhm, kedua dari agenda besar kita turunkan kepada goal atau kita oke. turunkan kepada outcome. Ya. Ya, nah dari situ apa yang mau dicapai dalam waktu dekat ini? 3 bulan dari sekarang, 1 bulan dari sekarang, atau bahkan 1 minggu dari Hmm, sekarang. Lalu yang hmm. ketiga adalah agreement ya atau kontraknya kita. Jadi di akhir sesi ini pengen dapat apa gitu. Nah, Oke. 3 hal ini kita kita fixkan dulu, Oke. eh, Pak Adi. Berarti dari melalui proses diskusi dan assessment dulu ya, fixkannya itu. Yes, tukar Coba contoh, pikiran. kasih contoh tadi. Agenda besar Oke, saya adalah saya pengen powercommerce.asia ya, sesuai dengan namanya menguasai teknologi omnichannelnya itu adalah untuk Asia. oke, Di baik. situ dalam kurun waktu mungkin saya mimpi saya nggak muluk-muluk 2000 2030 itu sudah hadir di region Southeast bukan Southeast Asia tapi Asia 2030 itu. Nah, kemudian untuk tahun ini di mana saya pengen omnichannel itu benar-benar definisinya itu termaknai dengan benar di Indonesia. Karena saya pengen tahun ini kuasai Indonesia dulu. Karena ingin Oke, membuat template di Indonesia, misal kayak gitu. Nah, oke, ini yang baik. saya pengen tahun ini bahwa sekarang itu kenapa apa omnichannel itu banyak sekali definisinya yang seringkali tidak sesuai dengan teori konsep apa yang disebut dengan omnichannel. Tapi Yes, banyak orang-orang menyebut omnichannel itu salah kaprah gitu loh. oke, Sama dengan coaching ini. Sehingga ya, kemudian tahun ini goal saya adalah bagaimana mendefinisikan omnichannel itu seperti apa di market dan di industri. oke, Sehingga good. dengan goal Oh, itu tentu saya bisa dengan mudah nanti akan masuk kan gitu. Kalau definisinya udah sama kan, persepsi udah sama. yes. Oke, good. Terima kasih Pak Adi. Nah, maka yang saya tanyakan adalah setelah saya mendapatkan Hmm, seperti itu, yang saya tanyakan adalah apa tanda-tandanya, apa indikatornya, apa konkretnya hmm, kalau power commerce sudah sampai di sana, supaya grounded. hmm. Apa tanda-tandanya, apa indikatornya? Tanda-tandanya adalah Power Commerce sekarang as a technology company satu-satunya yang punya teknologi integrasi ekosistem mau online, offline, B2C, B2B, bahkan sumber integrasi ekosistem teknologi. Dan kita satu-satunya saat ini. Nah, ini Oke, yang ini yang menjadi pionirnya kita di situ, omnichannel enabler teknologinya, kita sebagai pionir dan sudah jadi, namun karena kemudian definisinya di pasar itu kacau balau, akhirnya ini definisi ini agak susah kita menjelaskan ke market karena tercampur oke, aduk dengan e-commerce enabler, misalnya kayak oke, gitu. oke. Satu-satunya, ya, itu Ya, adalah indikatornya. Oke, hmm. selain satu-satunya apa lagi Pak Ade? Kita sudah berjalan beberapa channel terbukti dan proven dengan beberapa big brand multinational company. Dan terbukti bahwa beberapa big brand ini multinational company baik yang luar negeri pengen masuk ke Indonesia dan brand Indonesia nya pengen masuk ke luar negeri. Nah, Nah, ini sudah mulai terlihat interest solutionnya kita apa namanya teridentifikasi oleh klien potensialnya kita dan mereka membutuhkan itu ternyata. oke. Menjadi satu-satunya. Yang kedua adalah proven. Ya, ada Proven, beberapa sudah ya. terjadi. Yes. Nah, proven ini pun kita masih bisa dalemin lagi tuh. Misalkan Ah, ketika Anda dikatakan proven, ya, apalagi sih indikatornya bahwa saya sudah punya basis customer 100 misalkan. Bahwa hmm. saya sudah digunakan oleh industri ini, industri ini, industri ini misalkan. Hmm, Nah, hmm. gitu. Oke, katakanlah sudah dua ini Pak Hadi. Apa tanda-tandanya lagi? Apa indikatornya lagi? Bahwa itu sudah tercapai selain dari satu-satunya dan selain dari proven. Apa yang ketiga? Ketika kami
merasa sudah memiliki sebuah template modeling yang menurut kami sudah secara conception dan application yang sudah terbukti tadi di poin 2 itu sudah bisa menghasilkan result Ah, baik kepada kami maupun kepada si pelanggan si kliennya kami. oke. Jadi Keren. template-nya sudah terjadi di Ya, beberapa begitu. ya. Ada modeling, ada template. Ya, Jadi satu-satunya proven, kemudian punya modeling dan punya template. Nah, selain itu apalagi yang menandakan bahwa goal atau outcome-nya Pak Hadi tadi sudah tercapai. Selain tiga hal tadi. yang paling susah saat ini belum selesai tapi tentang people understanding karena tidak mudah memahami omnichannel ini Hmm, oke. dan Jadi, membangunnya itu susah pemahamannya. Karena ini ilmu oke. baru, ini konsep Yes, baru. yes. Itu akan tercapai ketika people itu understanding tentang Yes, omni channel ini. yes. Yes. Oke. Wah, menjadi menarik ya. Coach, artinya gini, berarti sebetulnya ketika kita jadi seorang CEO atau pemimpin, ketika ke tim dan anak buah, ketika modeling tadi sama ya, berarti oke, tim kita, saya misalnya ke anak buah saya, misalnya, saya akan bertanya pada asesmen, kamu punya agenda besar apa dalam hidupmu? Kamu Yes, pengen nikah, pengen punya rumah, pengen ini dan sejenisnya. Dan goal yes, hidup seperti itu ya, Coach ya. Banyak yes, kita yes. diskusi bertanya ya. Betul, betul. I see. Kemudian dia dapat awareness ya. Hmm, Kemudian dia dapat kesadaran baru. oke. Nah, jadi tadi menjadi satu-satunya ya, punya basis customer, proven, punya template dan model, kemudian people understanding-nya itu jauh lebih luas. Nah, di antara empat ini, mana satu yang kita mau diskusiin hari ini? Gitu. I see. Karena kalau empat-empatnya ini gede banget. Terlalu besar, ya. Terlalu besar. Jadi mana di antara empat ini yang mau kita bicarakan? Dan Kita itu dalam subjek-subjek empat tadi, per satu-satu tadi, itu time frame-nya berapa lama dan berapa frekuensi, betul, Coach? betul, betul. Idealnya kurang lebih sekitar 60 menit ya. Ada yang Hmm, 90 menit. Jadi tergantung nih, tergantung. hmm, Secara umum itu bisa sampai 60 sampai 90 menit. Kalau hmm, kalau yang paling singkat bisa juga sampai 40 menit. Kira-kira seperti. hmm. Nah, I tahapan see. kedua, Pak Hadi, kalau kita sudah tahu memilih salah satu, kemudian baru kita gali resources-nya. Hmm. Memang apa kekuatan kamu? Memang apa kehebatan kamu? Memang apa skill, keterampilan yang sudah Anda miliki saat ini? Nah, Itu berarti lebih pribadi ya? pribadi, sangat-sangat pribadi. I see, oke. Sangat pribadi. Oh, saya ini punya kemampuan networking. Oh, saya ini punya pengalaman ini. Nah, kita detailkan ya. Oke, Hmm, ini yang sudah dimiliki. Apa yang belum dimiliki kemudian? Kemudian kita list lagi. Seperti oke. itu. Nah, pertanyaan saya adalah gini, bahwa ketika kemudian apa namanya sedang mendigging tadi resources menjadi sangat personal tadi, ini Yes. kan kadang-kadang kan isunya di how to validate. Dia benar apa enggak? Kadang-kadang seringkali kan gini, kita nginterview orang kandidat aja kan gitu loh. Artinya kita, wah kalau di dalam CV sama interview nih cakep banget nih, pas giliran direkrut melewat gitu loh. Nggak ketemu juga how to validate itu. Ya, salah satunya adalah dengan cara men-challenge. Hmm. Men-challenge. Jadi coaching itu salah satunya adalah dengan men-challenge. Coaching adalah provokasi pikiran. Jadi bagaimana apa yang dia state, apa yang dia jawab tadi, itu kita provokasi. Itu bagian daripada kita memvalidasi. Itu. Wow, oke. Dan itu Coach, tekniknya macam-macam untuk Coach, memprovokasi. berarti gini, apa sih buku paling dasar? Berarti kan benar-benar seorang coach itu harus punya mindset eh, yang terstruktur Yes, yes, dan punya framework cara bekerja yes, mindsetnya itu yang secara yes, sistematik. Eh, yes. bu, apa salah nggak kalau saya sebut? Berarti basic dasarnya harus belajar mind mapping. Mind mapping adalah salah satu tools yang Hmm, bisa digunakan pada waktu melakukan brainstorming, pada waktu melakukan ideation, pada hmm, waktu bagaimana klien itu bisa dapat ide-ide terbaik,
Mind Hmm. mapping adalah bagaimana menumbuhkan, memunculkan ide-ide terbaik dari klien yang out Hmm. of the box, yang in the box, yang nggak pakai box, yang mahal, Hmm. yang murah, yang berat, yang ringan, yang paling Hmm. cepat, yang mana. Ah, itu kita bisa gunakan mind mapping, kita gunakan Wow. Disney, kita bisa gunakan Scamper, kita Hmm. bisa gunakan Star Discovery. Banyak sekali teknik yang digunakan untuk kemudian memunculkan itu, Pak Ade. I see, I see, I see, I see. Wow, wow, wow. Oke, ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk, Coach Eri. Saya Wah, coba coba baca dari teman-teman audiens. Silakan boleh teman-teman untuk ini, tapi biar gampang. Nah, kalau saya Pak, gampang, simple aja kan gitu loh. Mengencourage orang daripada saya baca, lebih baik yang nanya kemudian open cam. Langsung nanya sama Coach hmm. Eri. Dari Mas Denis dulu ya. Mas Denis asal Jakarta nih. Silakan Mas Denis kalau mau open cam atau kemudian open voice. Mas Denis atau cukup diwakilkan? Nggak ada mikrofon dan videonya di komputernya. Oke, menjadi menarik. Oke, oke. Jadi kalau kayak gitu saya akan bacakan pertanyaannya. Jadi gini, pertanyaan dari Mas Denis asal Jakarta. Pertanyaannya adalah terkait yang Pak Hadi bilang coaching akademis tidak lulus, apakah coaching bisa dibilang harus praktek langsung? Kalau iya, coaching certification dari Asia Coach buat apa ya? Karena sesuai Pak Eri bilang, coach harus mendampingi bukan sertifikasi. Oke, mungkin pertanyaannya adalah saya tadi kan pernah ikutan program coaching akademik, tapi saya kan nggak lulus, sehingga saya nggak dapat sertifikasi di situ. Tapi kemudian makanya saya tidak mau menyatakan diri sebagai coach, nggak boleh disebut sebagai coach di situ. Saya biasanya lebih kepada business practitioner di situ, business practitioner. Nah, pertanyaannya adalah eh, apakah coaching itu bisa dipraktekkan langsung belajarnya? Ya, betul betul. Jadi kalau kita bicara coaching, Hmm, karena coaching itu skill, Pak Hadi, Pak Denis oke. dan teman-teman semua, coaching itu skill, bukan knowledge. Kalau knowledge itu hanya di pikiran, itu itu knowledge. Oh saya Hmm, tahu, oh saya paham, itu hanya knowledge. Coaching oke. adalah skill. Skill itu keterampilan sampai ke level otot, sampai ke level muscle. Nah, maka untuk mendapatkan sertifikasi itu bukan hanya belajarnya, tetapi juga prakteknya. Ada yang Hmm, 100 jam, ada yang 500 jam, ada yang 2.500 jam. Jadi karena coaching itu skill, jadi belajar aja nggak cukup, ikut sertifikasi aja nggak cukup, mesti hmm, sampai kepada coaching hours, oke. coaching log gitu. Jadi karena skill, jadi dan yang namanya program sertifikasi yang benar itu biasanya juga kita juga diminta untuk jam terbang, ada coaching lognya, seperti itu kira-kira. Asik. Maka kemudian apalagi secara konsep coaching method itu adalah betul-betul mendampingi atau melakukan pendampingan pada individu Yes, ya. yes, betul sekali. Maka kemudian kenyamanan itu harus betul-betul bukan hanya tentang praktek konsep, tapi betul-betul experiencing, paham Betul, betul siapa yang di-coach dan sejenisnya ya betul, coach ya. Karena betul, sangat pribadi sebetulnya ya. betul, betul. Maka sebelum coaching itu harus building trust. No trust, no coaching. Ya. Jadi kalau saya dapat Hmm, klien, ya seperti mungkin 2 minggu yang lalu ya, saya dapat klien gitu ya. hmm, Itu bisa jadi 30 menit, 15 menit, 30 menit itu saya gunakan untuk building trust dulu. Kalau belum bisa dapatkan trust, maka kita nggak bisa take off gitu. No, no trust, no coaching. Jadi building trust itu menjadi sangat-sangat penting. Saya sering mengibaratkan building trust itu seperti kita pada waktu take off naik pesawat tuh. hmm, hmm, Jadi kalau building trust-nya bagus, baru kita bisa take off. Seperti hmm. itu. Seperti Oh, itu. oke. Iya. Yang paling susah ketika kita memerankan diri sebagai coaching kan gini, coach. Saya tarik dulu sebagai professional leader, entah itu CEO dan sejenisnya yang kemudian harus memiliki coaching skill. Ya. Nah, kalau coach
sebagai coaching mendampingi sebagai orang luar kepada orang di dalam profesional, kayaknya lebih objektif, lebih enak kan, Coach? Betul, Betul betul, ya. Tapi betul kalau sekali. kita sebagai atasan dan Ya, kita betul. juga harus mengcoaching, Ya, itu betul. kan pasti ada konflik of interest lah atau ada Yes. hal-hal conflicting Ya, karena antara kemudian KPI, struktur yang menjadi tanggung jawab harusnya lu kerjain sebagai perintah, ya, direction, ya. dengan yang lu harus di-encourage kan gitu loh. Iya, betul. Bagaimana mensiasati itu kalau seandainya kita sebagai CEO atau sebagai leader profesional yang Betul. harus mengcoaching tim? Betul banget Pak Adi, itu betul banget. Sepanjang saya juga memberikan training ya tentang Hmm. coaching di Hmm. korporasi, baik itu BUMN maupun di private sector ya, Hmm. itu adalah challenge paling besar nomor satu, Pak Hadi. Ya. Padahal definisi coaching nomor satu adalah partnership. Hmm. Definisi coaching nomor satu adalah partnership. Artinya apa? Antara coach dengan klien itu setara. Namanya juga Hmm. partnership. Oke. Jadi, apakah kita sebagai seorang leader, sebagai seorang CEO, rela pada waktu kita melakukan coaching, kita Hmm. melepas kursi kita dulu, kita melepas jaket kita melepas topi kita sebagai CEO, Hmm. sebagai leader. Maka pada waktu kita melakukan coaching, baik itu kepada tim, maka kita mesti setara, bersedia untuk setara. Ini yang paling tidak mudah, Pak Hadi. Ini yang Hmm. paling tidak mudah, paling challenge. Bersedia setara dengan timnya. Maka kalau di kelas-kelas saya selalu mengatakan bahwa pada waktu kita melakukan coaching, maka duduknya bersebelahan, tidak I see. berhadap-hadapan. I Ketika see. kita berhadap-hadapan, maka saya adalah atasan Anda, ya. Anda adalah bawahan saya. Nah, seolah-olah masih terjadi Cuman kan ribet, Coach. Kalau seperti sebelahan kan gitu loh. Jadi kan gini-gini ya nih kita. ya, memang agak agak Hah? lihat sedikit begini. Ah. Memang Hmm. itu Hmm. supaya menunjukkan bahwa kita itu setara, ya. I Dan see. yang kedua, coaching adalah thought provoking. Pada waktu kita memprovokasi pikiran dia, maka coach di depannya coach itu harus area kosong, Pak Hadi. Nggak Hmm. boleh areanya itu adalah wajah kita, di mana wajah kita seminggu yang lalu kita baru ngeluarin SP untuk dia. Hmm. Gimana 3 hari yang Hmm. lalu kita habis marah-marah gara-gara proyek dia nggak jalan-jalan misalkan. Jadi jadi di depan Ini, oh gila ya. Berarti tipis banget antara kalau seandainya sebagai profesional leader mengcoaching anak buahnya atau timnya, itu itu tipis banget jadi mentor, berubah jadi mentor sebetulnya ya. kalau mentor masih boleh berhadapan-hadapan, nggak apa-apa. Exactly, makanya jadi Ya. tipis banget kan perubahan ini antara coach, misalnya saya berniat tadinya mengcoaching si A gitu loh, tim saya. Ada sebelahan, tahu-tahu gara-gara ada KPI dan sejenisnya, mindset saya tidak melepaskan jabatan saya. Kan jadi berubahnya jadi mentor kan gitu loh, mendongeng, menceritakan Betul, ya. Bahkan betul sekali. jadi direktif malahan, bukan Dari cuma mentor. direktur. Betul Atau sekali. paling tidak jadi motivator, Betul sekali. encourage ya, Ya, itu ya, motivator. ya. Encourage dari luar, dari kita Betul. encourage dia, betul. Tapi sambil kemudian dikasih itu tadi gitu, apa carrot atau stick tadi tuh. Ya, Lu carrot atau stick, ya. padahal Transaksional oke, kemudian. di dunia coach itu dihindari ya, coach ya. Ya, betul, betul. Kita inner drive. Kita Hmm. membangkitkan itu dari dalam. Nah, konon yang kita bangkitkan dari dalam, konon itu diyakini lebih kekal, Pak Hadi. Ya, Lebih kekal, ya, lebih ya. kuat gitu. Karena inner drive-nya dapat banget gitu. Sehingga dia akan fokus. Dia akan die hard untuk mencapai apa yang sudah disepakati. Oke, Seperti Coach Eri gini, Coach Eri. Saya mau tanya gini, ketika kemudian Coach Eri mendampingi klien, itu kan yang di coaching pasti kan ada beberapa layer tuh, beberapa level. ya, betul. Itu per sendiri-sendiri atau tadi ada grup Ya, bersama-sama? Kalau ya. grup syaratnya boleh beda level atau harus satu level? Itu mekanismenya kayak apa sih? Oke, jadi kalau one on one ya kita one on one seperti biasa. Tapi kalau Mhm. tim coaching artinya kita mengcoaching satu goal tetapi dengan berbeda berbeda peran. Misalkan Hmm. kita mengcoaching mau launching produk baru. Yang kita Oke. coaching adalah orang produksi, orang marketing, orang sales, orang operation, orang finance. Goalnya satu. Hmm. Goalnya adalah launching produk baru. Itu namanya Hmm. tim coaching.
Kalau grup coaching adalah kita mengcoaching beberapa orang, tetapi interestnya sama. Contoh, misalkan kita mengcoaching tentang leadership coaching. Bagaimana si A mau menjadi leader yang baik? Nah, si A itu menjadi leader yang baik kalau dia sudah bisa memimpin 1.000 orang misalkan. Si B menjadi leader yang baik kalau dia sudah bisa create leader misalkan. Jadi orangnya bisa beda-beda, tetapi ada common interest. Itu yang kita sebut dengan group coaching. Nah, gitu. Jadi ada tim coaching, ada group coaching. Nah, kalau one on one, saya sudah mengcoaching dari level staff, supervisor, manager, VP, GM, C-level sampai kepada business owner. Nah, yang saya sampaikan Pak Hadi, bahwa Bapak Ibu, saya datang ke sini sebagai coach Anda. Saya tidak akan mengajari, gitu. Saya tidak lebih hebat dari Anda, ya. Seperti di dunia olahraga, ya, seorang Cristiano Ronaldo, seorang Lionel Messi, ya, dia punya coach. Tapi kalau Ronaldo dan Messi disuruh main bola sama coachnya, yang jago Messi, yang jago Ronaldonya, gitu. Tapi seorang coach adalah menghebatkan si coach, menghebatkan Ronaldo, menghebatkan si Messi-nya. Jadi Bapak Ibu, saya datang ke sini bukan saya lebih hebat dibandingkan Anda, sama sekali enggak. Tapi bagaimana di akhir sesi coaching ini Anda akan jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Itu salah satunya. Nah, tadi kan ada tiga berarti kan, ada individual Yes. coaching, ada Yeah. kemudian tim coaching Tim untuk coaching, mencapai yes. sesuatu, ada Yes. group coaching. Yes, Nah, betul Pak. kalau group coaching itu boleh beda level atau harus satu level? Atau karena beda level tapi interestnya sama? Iya, yang penting interestnya sama. Beda level boleh, yang penting interestnya sama. Tapi dalam konteks implementasi nanti bersama-sama, misalnya ada 5 orang, Masing-masing. 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 Oke, oke, Masing-masing. menarik. Nah, tapi Ya. kan basic pemahamannya kan beda-beda tuh, Coach. Bisa Betul. jadi antar orang. Iya, betul. Maka kemudian kita punya framework, kita punya platform, kita punya tools, ya. Bagaimana mereka kemudian bisa membangunkan inner drive dia untuk menjadi leadership yang baik, untuk menjadi business owner yang baik, untuk menjadi manajer yang baik, misalkan. Nah, itu group coaching, gitu. Contohnya gitu, seperti itu. Yang paling susah kalau kemudian mengcoaching level paling lebih bawah gitu loh, di level staff. Apa yang paling susah? Sorry, gini, Ya, pertanyaannya sebelum itu. ya. Di antara masing-masing level, yang paling susah di level mana, Coach? Yang paling susah level mana? Ini pertanyaan menarik nih. Sebenarnya ada lucu-lucuan Pak Hadi. Jadi yang paling susah itu adalah mengcoaching pasangan hidup kita Pak Hadi. Itu Oke. Karena, iya, tadi kan ada 4 diagram ya. Ada living coach, ada professional coach ya tadi ada apa? ya, ada live, ada Live. performance, ada eksekutif, dan ada business coach. Oke, jadi yang kalau pasangnya itu living atau life coach ya? Life Yang coach, benar. life coach Oke, sih. cerita dong apa nih? Menarik nih. Jadi kalau bicara tentang life coach itu bicara tentang relationship, ya, tentang parenting, tentang well-being, tentang emosional dan sebagainya itu kepada life coach gitu. Dan tentu saja untuk menjadi seorang life coach itu perlu ada tambahan-tambahan platform, tools, framework dan lain-lain ya supaya lebih kaya lagi dalam mendampingi klien gitu. Kalau yang kedua itu performance untuk mencapai kinerja supaya KPI-nya tercapai, supaya bisa jadi juara, supaya proyeknya tercapai dan sebagainya. Nah itu untuk semua level performance. Oke. Yang eksekutif itu hanya top management, VP, GM, C-level, business owner itu executive coaching. Dan kalau untuk business owner, business coaching itu untuk mengcoaching para entrepreneur. Nah, cara mengcoaching kita untuk life coaching, untuk executive coaching, untuk business coaching, untuk performance coaching, itu semua berbeda-beda I caranya. see. Tekniknya berbeda-beda, platformnya berbeda-beda. Kalau kita sama, itu namanya dukun.
Itu Hmm. namanya duga. Jadi Oke. obat satu untuk Oh, semua penyakit ya itu. ya 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 Obatnya. ya ya Nah, ya. ini Nek santet santet aja gitu satu loh ya. teh. Gitu. Jadi kalau coach itu Eh, mesti punya framework, mesti punya tools yang lebih banyak supaya dia nge-coaching leadership, oh toolsnya ini. Nge-coaching tentang bagaimana mencapai KPI, oh toolsnya ini. hmm, Meng-coaching supaya salesnya bisa naik, oh toolsnya ini. Meng-coaching bagaimana caranya supaya punya blueprint 10 hmm, tahun ke depan bisnisnya kayak apa. Bisa nggak dengan pendekatan coaching? Bisa, hmm, hmm. bisa. Nggak selalu harus training, nggak selalu harus mentoring, nggak selalu harus consulting. Bisa Hmm. juga dengan pendekatan coaching. Begitu. Oke. Jadi, tetapi Pak Hadi dan Bapak Ibu semua, saya tidak ingin mengatakan bahwa coaching itu adalah satu-satunya. Sama sekali tidak. Ya, ya. Justru coaching itu sebagai pelengkap. Karena sudah tahu training, sudah tahu apa itu mentoring, sudah tahu apa itu consulting, sudah tahu apa itu motivating gitu. Maka saya ingin ini dengan program ini Pak Adi supaya teman-teman kemudian ada kesadaran baru, ada loh coaching juga perlu loh. Kira-kira